dia akan tumpah mubazir. Begitu juga para akademisi, para dosen mendapatkan dan para pegawai mendapatkan beasiswa-beasiswa dari dana OSUS, dari dana-dana rampasan perang. Nah, kenapa tidak bisa mendapatkan pada mereka? Coba lihat saja, ASN begitu banyak dia mendapatkan tesis tunjangan kerja. Apa yang mereka kerjakan? Dapat biaya pendidikan karir dari dana OSUS juga. Apa yang dibuat terhadap Aceh di tangan mereka? Berapa banyak mantan komandan yang pernah diberikan beasiswa itu? Tunjukkan di mana mantan komandan yang mana. Jangan menjual mantan komandan. Mantan komandan tanyakan kepada mereka sago mana, daerah mana, di mana arealnya dia benangun di mana, di bawah pimpinan siapa. Jelaskan dulu, jangan semua mengatakan mantan komandan. Begitu juga berapa orang tapol-napol yang diberikan beasiswa afirmasi itu. Berapa banyak yang diberikan beasiswa korban konflik. Sangat mudah mengidentifikasi itu karena tapol-napol ada buklet, ada surat pelepasan daripada tahanan politik. Salam hormat ke yang mulia Paduka Wali Negara almarhum menjelang 4 Desember lo ucapkan ku semangat semoga rahmat berlimpah kepada Paduka yang mulia Wali Negara yang keawai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyat akan kami susulkan dengan ucapan Al-Fatihah. Berwah kubu terima amal ibadah semuanya madum menjelang 4 Desember. Terima kasih perlawanan terhadap negara. Tapi kalau saya melihat hari ini itu tidak hadir. Kenapa? Tidak ada satu regulasi pun memberi ruang kepada mantan kombatan, tapol-napol, masyarakat korban konflik yang seyodianya mendapat beasiswa afirmasi tanpa harus dia menyamakan dengan TOEFL orang-orang lain yang sudah cerdas lebih awal. Karena saya cerita begini, mantan kombatan, tapol-napol, masyarakat korban konflik, ini orang-orang yang terimbas dari pasca perang itu sehingga mereka tidak sempat belajar, tumbuh EQ lebih rendah daripada orang-orang lain, orang-orang anak-anak di kota, anak-anak pejabat. Nah, seharusnya di sini memberi ruang kepada mereka. Jangan berbicara, oh dia jangan persepsi, oh mantan kombatan sudah tua nggak ada sekolah. Jangan persepsi seperti itu. Itu persepsi yang keliru. Begitu juga tapol-napol, banyak tapol-napol yang apa tidak mendapatkan biaya pendidikan beasiswanya. Banyak masyarakat korban konflik yang masih berpendidikan, tapi dia tidak mendapatkan beasiswa. Alasannya kenapa? Karena dia tidak mendapatkan novel. Ibarat begini, kita coba imajinasi saja karena tidak ada gambar. Sebuah gelas diisi air penuh. Kenapa bisa air penuh? Karena gelas itu ada diameternya mencukupi kita isi. Kita isi lebih, dia akan tumpah mubazir. Begitu juga para akademisi, para dosen mendapatkan dan para pegawai mendapatkan beasiswa-beasiswa dari dana OSUS, dari dana-dana rampasan perang. Nah, kenapa tidak bisa mendapatkan pada mereka? Coba lihat saja, ASN begitu banyak dia mendapatkan tesis tunjangan kerja. Apa yang mereka kerjakan? Dapat biaya pendidikan karir dari dana OSUS juga. Apa yang dibuat terhadap Aceh di tangan mereka? Berapa banyak mantan komandan yang pernah diberikan beasiswa itu? Tunjukkan di mana mantan komandan yang mana. Jangan menjual mantan komandan. Mantan komandan tanyakan kepada mereka sago mana, daerah mana, di mana arealnya dia benangun di mana, di bawah pimpinan siapa. Jelaskan dulu, jangan semua mengatakan mantan komandan. Begitu juga berapa orang tapol-napol yang diberikan beasiswa afirmasi itu. Berapa banyak yang diberikan beasiswa korban konflik. Sangat mudah mengidentifikasi itu karena tapol-napol ada buklet, ada surat pelepasan daripada tahanan politik. Mantan komandan ada pimpinannya. Kalau negara mengatakan ada, tampilkan siapa nama itu. Siapa dia yang mendapatkan itu. Negara hadir
menyelesaikan dan selesai menyelesaikan pemusnahan alutsista gerilya Gam. Yes. Tapi negara tidak hadir menyelesaikan agreement apa yang telah disepakati tadi. Sebuah bangsa, kecerdasan itu ada pada SDM-nya, ada pada ruang akademiknya. Kita melihat berapa universitas yang ada prioritaskan itu menerima itu, yang tidak memperhitungkan apa mendapat afirmasi, yang bisa menerima oh dia anak mantan kombatan, dia tapol-napol, dia masyarakat korban konflik, yang memberi fasilitas ruang oleh akademik untuk mau dia masuk tidak standar dengan orang lain. Ini yang harus dipahami, dibuka lebar-lebar pikirannya. Ini adalah sebenarnya kalau mau kita cerna menyelesaikan konflik, akademik adalah ruang penyelesaian konflik yang paling permanen. Cuman jangan paksa mereka untuk masuk standar dengan anak-anak orang-orang yang pernah hidup mewah. Karena kenapa? Anak-anak korban konflik ini juga di pelosok desa pada masa konflik itu vitaminnya kurang, ibunya sedang tidur nyenyak, disinggam peluru muncul daripada teli rumahnya, sehingga psikologisnya terganggu. Maka seharusnya negara hadir membuka ruang pada mereka, memulihkan itu dengan cara memberi ruang pendidikan dia masuk. Saya sepakat keluar daripada akademik kita standar. Apa yang pernah saya lakukan? Saya diterima ada beberapa universitas karena mungkin karena lobby meminta mohon jangan cengkal saya masuk. Tapi keluarkan saya standar dengan orang lain keluar di sini. Nah, ini seharusnya harus digunakan dengan cara yang seksama di seluruh universitas pemerintah di Aceh. Lakukan itu. Jangan bicarakan orang mantan kombatan nggak ada sekolah. Itu nggak tepat. Banyak sekali yang masih ingin bersekolah, tapi ruang itu yang nggak dibuka. Coba buka ruang itu. Banyak sekali. Berikan biaya siswa evaluasi. Dan saya mengharap di akhir-akhir dana OSUS ini via live ini saya meminta kepada Gubernur Aceh buatlah unik untuk mendapatkan short course ke luar negeri bagi mantan kombatan, tapol-napol masyarakat korban konflik. Ya, kenapa? Jangan berbicara, jangan di pelaksanaan teknis BPSDM membuat pelatihan terus menerus membuat pelatihan dalam daerah hanya sebatas proyek. Tapi coba kerjasama dengan universitas yang menerima mahasiswa di dunia ini tanpa ada TOEFL. Banyak di Amerika itu banyak, Australia itu banyak itu. Jangan hanya mendapatkan TC setiap hari TC, tapi tanggung jawab kepala SKPA, kepala pemerintahan Aceh untuk menyelesaikan konflik. BPSDM itu lahir untuk menyelesaikan satu permasalahan manusia, bukan di situ memperkaya manusia, tapi menyelesaikan masalah manusia. Ini yang harus diselesaikan. Dan juga pada posisi-posisi lainnya, sektor ekonomi kita butuh untuk pertumbuhan yang seksama. Stabilitas barang, bahan pokok bagus. Kita boleh euforia sampai 2027, namun 1%. Tapi harus ingat, 2027 tinggal sebentar lagi, hanya sebentar lagi. Setelah itu dari mana sumber ekonomi Aceh tanpa ada sektor ekonomi real? Apa yang dibuat? Hitungkan saja dana dana TC untuk pegawai, tunjangan pegawai, dana OSUS diambil itu berapa? Kemewahan yang digunakan oleh kepala SKPA itu berapa? Menghabiskan per tahun. Itu semua dana-dana rampasan perang. Pertanyaan saya, berapa luas lahan yang dijanjikan untuk mantan kombatan yang dibeli dari dana OSUS diserahkan kepada mantan kombatan, diserahkan kepada tapol-napol, diserahkan kepada masyarakat korban konflik. Tunjukkan ada di mana. Kalau mau saya bilang adalah masih bagus permainan Daud Bereh.
jelas para prajuritnya jadi veteran. Hari ini jangan melihat satu dua orang di sini. Coba masuk ke pelosok desa, lihat teman-teman kami mantan kombatan. Hidupnya sangat melarat. Ini yang perlu diperhatikan kepada mantan kombatan. Anaknya korban konflik begitu juga pertumbuhan ekonominya. Sebenarnya maksud saya jangan dibawa begini. Punya bahasa Aceh mana? Bah be lagi be laujun ya. Be 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 lagi yang be laujun. Tapi ada tanggung jawab moral. Karena kenapa? Perjanjian damai itu MOU itu adalah produk hukum. Bisa yes, bisa no. Karena dia tidak terlambat. Nah, tapi selama ada perwaliannya kedua belah pihak, di mana pihak pemerintah Indonesia, di mana pihak Gerakan Aceh Merdeka sebagai wali, maka dia dilindungi oleh hukum sehingga dia lahir dalam konstitusi undang-undang. Jangan membonsai, jangan menafsirkan sesuka hatinya dalam mengambil satu keputusan dari hasil MOU itu kepada undang-undang sehingga undang-undang itu pincang. Apa yang kita dapatkan daripada Undang-Undang Nomor 11 itu hanya parlok saja. Lebih pada parlok apa yang kita dapatkan khususan? Pola pemerintah tidak. Sekarang sistem penyusunan anggaran dikontrol oleh Kementerian Dalam Negeri. Di mana kekhususan Aceh? Apakah lab spesialis? Bagi saya itu hanya siluet. Undang-Undang Nomor 11 siluet bagi lab spesialis Aceh. Bagaimana kita lihat pemerintah Aceh berhak mengelola tanah pertanian dan produkan lainnya terhadap oleh pemerintah Aceh? Yes, tapi undang-undang itu lahir. Ya, juknisnya sekarang siapa? Kewenangannya di Badan Badan Pertanahan Aceh atau masih di kewenangan Kanwil? Ini sudah 18 tahun, sudah 17 tahun umurnya. Maka saya ulang sekali lagi, poin MOU itu adalah selama masih ada perwaliannya, itu adalah dilindungi oleh hukum. Tapi di saat tidak ada perwaliannya, maka dia tidak ada yang melindungi lagi. Maka sesegera mungkin para pemangku kepentingan parlemen selesaikan segera, jangan perdebatan, jangan mempertahankan pendapat sendiri sehingga undang-undang itu lahir dengan cara pikir satu dua orang saja. Buka ruang seluas-luasnya. Kenapa? Buat naskah akademik, panggil para praktisi pelaku bisnis, bicara masalah migas. Kita nggak paham migas. Kita panggil ahli migas. Apa yang perlu dibutuhkan? Kita bicara perdagangan luar negeri, panggil importer. Lahirkan apa permasalahan yang nggak bisa dilakukan oleh Aceh. Nah, kalau keseluruhan itu dilakukan, maka harus dengan seksama dilakukannya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya seharusnya. MOU itu harus diselesaikan dengan waktu sesingkat-singkatnya. Tidak boleh habis lagi mungkin habis laujun tidak boleh. Mungkin